Jadi yang namanya knowledge itu bener-bener power, bukan buat personal aja, tapi buat organisasi juga. Kalau kita bicara tentang toolsnya gitu ya, misalnya pisau di tangan chef mungkin bisa jadi beraneka macam masakan yang luar biasa gitu ya. Kalau di tangan saya mungkin untuk motong-motong doang. Waduh. Nah itu benar yang disampaikan Mas Fikar tadi. Jadi knowledge itu atau pengetahuan itu juga perlu didukung dengan kekuatan ya, agar bisa lebih impactful dan mengena. Kalau misalnya kita bicara mengenai knowledge management, pasti dampaknya ke organisasi kita. Betul. Kita di challenge. Gimana caranya kita bisa sustain terus misalnya organisasi kita. Manajemen kita tuh selalu produktivitas dinaikkan. Target kita bukannya diturunkan, zaman Covid malah ditingkatkan misalnya gitu kan. Ternyata dalam perusahaan itu tidak terjadi knowledge management. Tidak didokumentasikan knowledge yang ada. Apa yang akan terjadi, Mbak? Kesalahan kita sebagai manusia. Saya nggak bisa mengatakan bahwa kita ini bukan orang pembelajar. Kita pembelajar. Tapi seberapa cepat kita belajar dari kondisi saat ini. Semangat pagi, luar biasa. La Patria bisa. Hai Insan Patria, berjumpa lagi dengan kami di podcast PDC Insight bersama saya Ajeng Kurnia dan saya Fikar Aulia, dan kita akan membahas seperti biasa topik-topik yang menarik dan juga relate dengan kebutuhan kita semua. Betul sekali Mas Fikar. Nah, sebelum kita mulai nih Mbak, aku boleh nggak ngutip satu quotes? Boleh banget, apa tuh Mas Fikar? Aku pernah dengar ada quotes yang bilang kalau knowledge is power. Oke. Pernah dengar nggak Mbak? Pernah. Karena yang namanya knowledge tuh Mbak, itu tuh jadi bahan bakar untuk kita melakukan segala hal. Oke. Yang tadinya nggak bisa masak kan kalau misalnya dia belajar masak jadi bisa masak enak. Jadi yang namanya knowledge tuh bener-bener power, bukan buat personal aja, tapi buat organisasi juga. Bener Mas Fikar. Dan ngomong-ngomong soal masak nih, kalau kita bicara tentang toolsnya gitu ya, misalnya pisau di tangan chef mungkin bisa jadi beraneka macam masakan yang luar biasa gitu ya. Kalau di tangan saya mungkin untuk motong-motong doang. Waduh. Nah itu benar yang disampaikan Mas Fikar tadi. Jadi knowledge itu atau pengetahuan itu juga perlu didukung dengan kekuatan ya, agar bisa lebih impactful dan mengena. Nah, gimana tuh caranya knowledge ini bisa lebih powerful Mbak? Oke, pas banget ya Mas Fikar. Sepertinya kita nggak cuma berdua di sini. Oke, ada siapa? Sudah kehadiran seorang ibu. Atau karena masih muda kita panggil Mbak aja ya. Iya, benar banget. Jadi selamat pagi Mbak Rike. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nia, Mas Rika. Oke, terima kasih ya sudah jauh-jauh dari Astra Sunter ya, berkunjung ke Cikarang, meluangkan waktu untuk Insan Patria bisa berpodcast bersama Mbak Rike. Terima kasih juga kesempatannya ya. Sama-sama Mbak Rike. Gimana Mbak Rike? Kabarnya pagi hari ini sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, excited sekali. Perjalanan dari Sunter ke sini. Pastinya Insan Patria juga excited ya menyimak topik podcast kali ini. Bener banget. Ya. Dan kita akan bahas tentang knowledge management. Karena selama ini kan kita selalu bilang podcast ini topiknya tentang fokus knowledge dan sebagainya, tapi kita belum pernah bahas apa sih itu knowledge management. Berarti untuk membuat powerful knowledge itu harus di-manage Mbak ya? Betul, kita harus tahu dulu apa sih itu knowledge management. Mungkin berangkatnya dari situ ya Mbak Rika ya. Oke, baik. Apa Mbak Rika yang kalau misalnya kita bicara, apa sih itu knowledge management? Kalau misalnya kita bicara mengenai teorinya, pada dasarnya kita melihat dari 3 orientasi. Oke. Yang orientasi pertama itu berbicara mengenai hasilnya. Jadi result dari KM ini mau apa sih? Jadi pastinya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar di waktu yang tepat, dalam format yang tepat. Kalau bahasa Inggrisnya the right place, the right time, dan juga formatnya juga harus sesuai kebutuhan organisasi. Nah kalau kita bicara yang orientasi kedua, itu kita berbicara pada prosesnya. Kalau kita berbicara proses, kita berbicara bagaimana mengidentifikasi pengetahuan tersebut sejak awal. Dan dari situ kita bisa menciptakan dan mengumpulkan, serta nggak cuma dikumpulin dong pastinya. Pastinya kita juga harus share lagi, membagikan knowledge tersebut dan menerapkannya dalam suatu pengetahuan ataupun platform yang ada di dalam organisasi supaya bisa dimanfaatkan kompetitif. Nah yang ketiga kita berbicara mengenai orientasi pada teknologi, di mana hal ini untuk lebih mendorong proses knowledge management atau proses tadi ya sharingnya tadi berjalan secara maksimal. Nggak cuma dipegang oleh Mbak Nia misalnya.
Kalau misalnya pisau memang hanya untuk motong, harapannya sih bisa dipakai juga, mungkin nggak jadi chef gitu ya, tapi paling tidak untuk bisa dimanfaatkan untuk memasak yang simple misalnya, sehingga bisa berjalan maksimal dan mendorong kebermanfaatan dari perkembangan teknologi dan menggunakan platform pembelajar lah yang memudahkan organisasi untuk memanfaatkan si knowledge tersebut. Oke. Berarti singkatnya knowledge management ini adalah tools untuk mengumpulkan seluruh knowledge yang ada di perusahaan. Yes, betul sekali. Oke. Nah, kalau knowledge management ini gimana itu cara ngelolanya, Mbak? Kan banyak banget tuh. Mulai dari bagian produksi, terus bagian ada HC juga, terus IT, bener. Pasti banyak banget knowledge-nya itu. Gimana tuh Mbak ngelolanya? Benar banget sih, pertanyaannya ini bagus banget ya. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai knowledge management, pasti dampaknya ke organisasi kita. Betul. Kita di challenge, gimana caranya kita bisa sustain terus misalnya organisasi kita. Kalau misalnya dari kami yang biasa melakukan adalah knowledge management, pertama-tama tuh yang dibutuhkan pastinya support. Support dan juga komitmen dari seluruh stakeholder. Nah, kalau kita bicara stakeholder itu siapa sih stakeholder itu gitu kan? Kita bicara bukan sekedar dari atasan, tapi bagaimana peers kita, tim kita, atau juga siapa yang nanti at the end yang memanfaatkan knowledge tersebut. Jadi istilahnya stakeholders itu jangan di kacamata kita tuh bicara macam ini harus top down, ini harus dari kita aja, enggak. Tapi semua insan organisasi itu menjadi stakeholder terhadap si pengetahuan ini. Contohnya nih, kalau misalnya kita juga bisa mengatakan bahwa knowledge management ini harus didukung oleh kekuatan konsepnya. Konsepnya kita berbicara bagaimana struktur organisasinya kuat, ada alignment antara arahan dari manajemen dan juga knowledge objektif yang ada di rekan-rekan sekalian. Terus pastinya juga harus ada roadmap. Kalau nggak salah saya dengar teman-teman sudah punya roadmap ya. Sedang kami susun ya saat ini. Nah yang kedua pastinya nih paling penting, Insan Astra pasti tahu ya, nggak cuma Insan Astra yang sudah digulirkan ke teman-teman di business unit terkait dengan winning team. Teman-teman bikin konten tapi nggak ada yang baca. Misalnya kalian bikin roadmap, tapi siapa sih nanti yang akan melakukan atau mengimplementasikannya? Ya pastinya perlu kontribusi dari seluruh insan UTPI yang nantinya akan menggulirkan knowledge management ini di area masing-masing. Oke. Tapi benar banget ya Mbak ya, berarti semua harus terlibat, termasuk insan Patria yang sekarang lagi ngedengerin. Betul. Juga harus berkontribusi dalam perjalanan knowledge management. Yes, betul banget. Tapi semua knowledge yang ada di perusahaan itu memang harus semua dikumpulin Mbak, harus dikelola semua. Kan ada banyak sekali ya, satu bisnis proses aja mungkin knowledge-nya banyak gitu ya dalam satu proses. Kalau misalnya dari pengalaman ya teman-teman, kalau memang bisa ya pastinya harus dikumpulin semua. Tapi kan kita juga harus melihat kondisi sekarang ini mana sih yang paling penting untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Tapi at the end memang harus kumpul semuanya supaya bisa digulirkan ke seluruh insan Patria yang lainnya. Kalau memang waktunya terbatas, mungkin di capture dulu terkait dengan critical ataupun knowledge penting apa sih yang perlu digather terlebih dahulu supaya menjadi area yang utama saat ini. Nggak mudah pastinya. Perlu proses, makanya tadi saya katakan perlunya winning team yang kuat. Karena kalian berdua nggak bisa hanya menjalankan, perlu teman-teman yang lain. Iya betul. Betul banget. Berarti harus di mappingkan dulu ya, mana aja knowledge yang penting dan juga kritikal untuk perusahaan saat ini. Dan tentunya KM ini sangat penting ya dalam perusahaan, khususnya di Patria Group yang menjalankan manufacture dan banyak fungsi-fungsi bisnis lainnya. Pasti banyak kompleksitas di situ ya Bu. Yes. Dan dari penjelasan dari Mbak Rika tadi, tentunya banyak ya manfaat knowledge management di perusahaan. Kira-kira apa saja sih benefit dari knowledge management? Wah dari pengalaman saya banyak banget ya. Saya pribadi juga ngalamin gitu. Gimana ini yang pertama kita bahas. Knowledge management itu pada dasarnya bisa meminimalisir kesalahan kita sebagai manusia. Saya nggak bisa mengatakan bahwa kita ini bukan orang pembelajar, kita pembelajar.
tapi seberapa cepat kita belajar dari kondisi saat ini. Nah, kalau misalnya kita bisa atau memiliki satu pengetahuan yang tercompile ataupun tersimpan, itu pastinya bisa memberikan lebih akurat ketika kita mau melakukan sesuatu dan lebih konsisten karena mendapatkan informasi yang tadi akurat tadi gitu ya. Kalau misalnya informasi sudah akurat, pasti hasilnya juga akan akurat dan konsisten dalam menjalankannya. Nah, yang kedua pastinya teman-teman buat Bapak Ibu manajemen, kita tahu di Astra itu fakta dan data. Ketika kita mengambil data-data mau propose sesuatu, pasti kan akan mempercepat pengambilan keputusan karena pemahaman ataupun pengetahuan yang ada itu sudah tersimpan. Kita tinggal tarik dan juga kita tinggal olah sehingga kita bisa ataupun manajemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data-data yang sudah tercapture oleh teman-teman. Yang ketiga, bagaimana di organisasi bisa mempertahankan competitive advantage-nya dengan mengelola critical knowledge. Karena kan kita tahu ya, Patria ini kan bisnisnya sangat-sangat rare sebenarnya. Harapannya kan tidak mudah untuk ditiru gitu. Nah, artinya kita harus tetap mempertahankan itu. Yang terakhir pastinya dengan meminimalisir error tadi, percepat pengambilan keputusan dan juga bagaimana kita bisa competitive advantage tetap dipertahankan. Inovasi pun harus bisa jadi meningkat. Nah, endingnya sebenarnya itu ada improvement ya dari knowledge itu. Benar, karena kan lebih cepat lagi kan. Jadi kita nggak ngeliat ke belakang terus, tapi ke depannya bisa lebih mudah. Nah, inovasi-inovasi inilah yang menjadi key highlight dari knowledge management sebenarnya. Outputnya ke sana ya. Adanya ide-ide inovasi dari knowledge management yang dilakukan. Betul. Wah, ternyata benefitnya banyak banget ya. Knowledge management ini. Berarti perusahaan tuh harus yang namanya mengaplikasikan si knowledge management. Tapi Mbak, kalau misalkan nih ternyata dalam perusahaan itu tidak terjadi knowledge management, tidak didokumentasikan knowledge yang ada, apa yang akan terjadi Mbak? Resiko-resiko yang muncul gitu ya. Kalau misalnya dari pembahasan benefit, kita balik ya, ya pastinya akan terhambat ya. Bisnis akan slowing down. Padahal kita tahu bahwa manajemen kita tuh selalu produktivitas dinaikkan, target kita bukannya diturunkan zaman COVID malah ditingkatkan misalnya gitu kan. Jadi bisnis proses pasti akan terhambat dengan hilangnya si critical knowledge untuk menjalankan proses tersebut. Terus yang kedua, organisasi nggak belajar dari hasil yang positif. Karena kita ngelihatnya pas experience kita ngulang yang ke belakang. Tapi kan harusnya kita membuat sesuatu yang untuk masa depan kita. Jangan sampai, walaupun tadi kembali ya, kita insan-insan pembelajar yang mau untuk belajar, tapi jangan sampai mundurnya jauh gitu. Atau mengulang kesalahan yang sama bahkan ya. Iya, betul. Dan yang terakhir pastinya yaitu tadi, adaptasinya kalau mengulang hal yang sama, itu kan adaptasinya jadi susah ya. Padahal kita dimintanya untuk maju gitu. Nah, itu yang agak mundur ke belakangnya itu seberapa mundur sih kita gitu. Harapannya kan kita bukan mundur 1 langkah nggak apa-apa untuk bisa maju 1000 langkah gitu ya. Jangan sampai mundur 1000 langkah majunya cuma 1 langkah. Benar. Jadi harapannya tidak terjadi sih di organisasi kita, terutama di Patria pastinya. Amin. Amin. Benar-benar banget. Nah, tadi kan langkah awalnya berarti harus dimappingkan dulu ya Mbak ya. Sebenarnya knowledge apa saja yang ada di perusahaan dan mana yang penting yang harus kita manage. Nah, ada nggak dari Mbak Rike itu tips and trick untuk melakukan yang namanya KM mapping ini Mbak? Oke. Ini yang biasa juga kami lakukan sih ya di head office dan ini telah rekan-rekan saya nih implementasi. Yang pertama-tama adalah kita fokus kepada pengetahuan apa yang berimpact terhadap proses bisnis utama kita. Sehingga aktivitas yang sudah ada yang penting tadi, jika sampai hilang, itu akan memperlambat organisasi kita ataupun proses pekerjaan kita. Yang kedua, membuat drafting detail knowledge mapping dengan menggunakan guidance. Sebenarnya kami punya guidance-nya. Jadi kalau misalnya itu cukup membantu lah buat rekan-rekan memappingkan knowledge apa yang ada di area kita. Monggo nanti kalau mau diskusi terkait dengan template-nya, siap-siap. Dan yang ketiga, kita akan diskusi dengan pimpinan biasanya, mau reconfirm
untuk menentukan critical knowledge. Kan kalau template tadi kan knowledge semua dimasukin. Tapi dari situ kita petain mana sih yang benar-benar critical untuk area tersebut. Karena kan mungkin kita sebagai tim KM atau KM agent atau rekan-rekan di yang mendengar mungkin ya belum tentu tahu mana yang benar-benar kritikal. Karena ini kan dari sisi kita. Tapi atasan atau pimpinan yang lebih mengetahui yang menjadi critical knowledge tersebut. Dan yang terakhir, gunakan insight dari knowledge mapping tersebut untuk proses implementasi aktivitas si KM ini sendiri sesuai dengan culture yang dimiliki oleh Patria. Jadi biasanya relate-nya ke sana. Makanya kita tetap perlu support dari pimpinan untuk bisa membantu memetakan juga. Kan biasanya kan beliau-beliau itu punya punya wisdom atau arahannya gitu. Benar. Nah, ini yang perlu kita request dari pimpinan kita. Kurang lebih seperti itu sih yang biasa kami lakukan. Dan tuh yang disampaikan tadi sejalan juga ya Mas Fikar, kan kita sendiri juga knowledge management tuh part of culture ya. Benar dan kita banget. juga secara struktur KM itu ada KM leader, ada KM agent, dan juga ada KM squad gitu ya, pelaku-pelaku KM di Patria Group. Keren ya KM squad ya. Iya. Oke, apa yang disampaikan Mbak Rike tadi menjadi catatan ya untuk kita bisa mengimplementasikan KM di Patria Group lebih baik ke depannya. Nah, ngomong-ngomong soal implementasi nih gitu, boleh diceritakan nggak Mbak Rike seperti apa sih implementasi KM yang ada di Amdi saat ini, mungkin best practice-nya seperti apa dan sebagainya. Kan kita belajar ya dari perusahaan yang lebih lama dan lebih menaungi kita semua gitu. Oh my god. Boleh cerita Mbak? Boleh lah. Ini sharing juga. Kalau dibilang bahwa KM Amdi ini sudah yang terbaik, pastinya belum. Karena kan kalau misalnya kita lihat semua berproses. Implementasi KM memang sudah ada sejak awal 2000-an. Pada saat itu kami tapi masih fokus untuk meng-capture knowledge bukan yang ada di kami internal, tapi fokus malah ke Astra Group. Jadi apa yang ada di Astra Group menjadi pembelajaran buat bisnis unit yang lain. Melalui apa? Kami bangun dari sisi membangun case study, studi kasus di satu bisnis unit, nanti bisa dimanfaatkan atau dijadikan pembelajaran buat teman-teman di kelas, di program-program kami. Berlanjut kami juga membangun learning management system. Tapi kalau dibilang dari 2000-an enggak, mungkin baru di 2010-an lah ya. 2018 kami membangun learning management system yang fokusnya itu untuk memfasilitasi pembelajaran secara online. Jadi sebelum zaman Covid pun kami sudah mencoba mengeksplor apa sih yang bisa kita lakukan dari sisi KM ini sendiri. Dilalah Covid, jadi agak pas ya. Sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Nah, tapi di tahun 2019 teman-teman ini juga sudah mulai melihat bahwa bisnis Astra tuh nggak cuman 5 lini bisnis, 6 lini bisnis, sampai 7 lini bisnis. Yang tadinya Astra Group itu hanya di bawah 200 anak perusahaan, itu sekarang lebih dari 200 anak perusahaan. Per hari ini tuh 291. Artinya bagaimana kita bisa mengelola juga knowledge yang selain ada di business unit menjadi dalam satu platform yang sama. Kami melakukan ini, kami sebut dengan OWL. Jadi kita pindahkan dari tacit ke explicit dan kita simpan, kita store di sana. Supaya pemanfaatannya bukan hanya kami-kami, tapi juga buat seluruh insan Astra, di Astra Group yang lainnya. Tapi paralel, sebenarnya kami juga lakukan di Amdi sendiri. Itu kami memappingkan juga apa-apa saja sih yang memang pengetahuan yang perlu kami simpan dan menjadi pembelajaran buat kami secara internal di Amdi. Karenanya kami coba buatnya itu peta dari bisnis proses. Pada saat awal masih bentuknya seperti prosedural, jadi guidance atau SOP lah ya. Tapi sekarang kami juga akan lebih menguatkan kembali dengan bentuk kayak video learning atau bukan sekedar bacaan lah ya, tapi pendekatannya lebih beragam lebih menarik lah buat teman-teman. Jadi ketika masuk ke Amdi, pembelajaran jauh lebih lengkap. Oke. Tapi biasanya dalam implementasi itu
nggak mulus-mulus saja begitu iya, dari pasti. pengalaman kita ya. Pasti banget. Biasanya tantangan-tantangan apa mungkin Benar, Mas Fikar benar, yang Mbak. ditemui gitu saat implementasi KM dan seperti apa saat itu alternatif solusinya? Tantangan utama adalah bagaimana mengconvince manajemen sih. Oke. Oh, oke. Nah, kalau misalnya di sini kan top levelnya sudah langsung oke gitu ya. Langsung sign gitu. Ayo. Nah, itu harusnya lebih mudah. Kalau di kami itu bagaimana mengconvince betapa pentingnya knowledge management ini bukan cuma di AMDI, tapi juga karena kami di head office itu bagaimana kita juga bisa menularkan ke bisnis unit yang lain. Nah, ini kan kurang lebih sama ya. Patria punya 3 bisnis baru, harapannya juga bisa menularkan. Nah, tantangan utama sebenarnya itu. Jadi kami lebih kepada bagaimana cara kita mengconvince beliau-beliau, bukan sekedar dalam bentuk SOP, tapi tadi platform ya. Platform yang mungkin beliau-beliau mengatakan investasinya terlalu besar. Jadi kami kebetulan saya punya tim-tim yang luar biasa nih. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat langsung, Nanti kita munculkan wajah-wajahnya ya. Boleh dengar suaranya, mungkin ini suara tim Bu Ferike. Ramai Luar sekali ya. biasa, Mbak. Jadi kami bersama-sama sih membangun ini dalam proses dari 2018 sebenarnya sampai dengan sekarang masih going on. Karena kami percaya bahwa knowledge management nggak akan pernah berhenti. Ilmu itu akan terus. Ya. Jadi Benar. yang kita capture saat ini adalah ilmu yang kemarin dan berjalan saat ini. Sedangkan apa yang akan kita lakukan ke depan, that's another different level gitu loh. Tapi itu yang harus kita lakukan dan kita teruskan lah. Dan itu Luar menjadi biasa. tantangan juga ya Mas Fikar ketika kita akan memasuki bisnis baru gitu. Pastinya ada Iya, knowledge baru yang benar, harus benar, kita benar. pelajari. Mungkin di perusahaan juga belum ada gitu ya. Jadi Benar. kita harus mencari gitu. Yes. Kemana kita bisa mempelajari knowledge tersebut Benar. gitu. Benar-benar. Oke. Makanya itu seorang teman kita ini insan-insan itu harus kasarannya nih never stop learning. Katanya gitu. Benar. Yang kami dengar tuh never stop learning dimanapun kapanpun, termasuk hari ini. Ya. Benar. Mendengarkan pertanyaan teman-teman gitu ya dari Patria ini kan bagian dari learning kami. Karena ya bisnisnya juga berbeda dengan kami di head office. Luar biasa. Keren sekali ya Benar, sharingnya. Iya. Itu pun nanti akan jadi bekal buat kita ya, Ya. untuk di UTPI bagaimana implementasi knowledge management tadi gitu. Nah, mungkin terakhir nih Mbak, ada nggak pesan atau mungkin quotes dari Mbak Rike yang mau disampaikan ke insan Patria yang sekarang lagi ngedengerin podcast Khususnya hari untuk KM leader, KM agent, Benar, dan juga benar. seluruh insan Patria semua nih terkait KM. Kalau menurut saya pribadi adalah, dan pasti dirasakan juga oleh teman-teman ya. Yang pertama, ini perlu komitmen yang tinggi. Bukan cuman dari manajemen, tapi dari kita. Komitmen kita lah, pribadi. Yang kedua, perlu konsistensi. Dan yang terakhir, jangan menyerah dan jangan mutung. Oke. Itu kayak harus dicatat ya. karena ngerti bahwa sekali dicoba pasti akan nggak mudah ya. Kayak misalnya kita bertemu dengan subject matter expert, bapaknya jelas-jelas nolak kita untuk Cara diskusi, sibuk misalnya. Iya, macam. benar. Mungkin bisa kita cari angle yang berbeda. Oh, bapak ini sibuk. Oh, caranya mungkin jangan langsung frontal untuk minta waktu, atau dengan ngopi kah, atau ngajak makan siang bareng kah. Banyak jalan untuk bisa mengimplementasikan ini. Believe nggak mudah. Percaya juga tantangan kami pada saat menjalankan ini bagaikan roller coaster. Oke. Gitu. Ditambah pada saat kita mau implementasi COVID gitu kan. Jadi dari kebiasaan onsite ketemu tiba-tiba harus online. Jadi intinya adalah kalau kami bisa, pasti teman-teman Patria juga bisa. Intinya amin, itu. Masya Allah. Amin. Oke, insightful sekali ya Mas Bener Fikar, banget, bener diskusi banget. kita hari ini. Memang KM itu merupakan hal yang penting ya, dan harus kita implementasikan di Bener Patria banget. Group mulai saat ini. Bener banget. Dan mulai dari langkah-langkah yang kecil ya, Ya, pasti yes. ada selalu jalan ya untuk mengimplementasikan si knowledge management ini. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rike, Terima luar kasih, biasa. sama-sama. Gak kerasa ya Mbak ya, Iya. obrolan kita seru banget hari ini. Terima kasih loh kesempatannya ya. Ya,
Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa membuat Insan Patria lebih aware dan juga lebih siap gitu ya mengimplementasikan KM-KM program bersama kita. Iya, selaku harus. KM. Luar biasa. Tetap semangat, La Patria. Bisa. Wah. Udah hafal tagline-nya Mbak Rike ya. Oke, baik Insan Patria, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan podcast Peresa Insight. Dan lupa juga untuk like, comment, subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya bisa tahu episode terbaru dari podcast Peresa Insight. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.